Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Pillow Coffee. Di tengah pandemi ini, kami mengangkat tema khusus terkait krisis yang sedang kita hadapi. kami berbincang dengan 31 pelaku rantai produksi kopi di Indonesia, Dari hulu hingga ke hilir, dari Aceh sampai Papua. Halo Rif, Halo, bagaimana kabarnya Rif? baik, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat semua? Sehat Di semua, sini. walaupun dihantam ini ya, pandemik ya. Ya, alhamdulillah sehat lah. Serem banget sih. Ini Rif, gua Gimana ya? pengen nanya ini, apa soal Gordi di tengah pandemik ini kan? Ya. Kan gue lihat tuh Gordi termasuk salah satu kedai kopi yang adaptif. Cukup cepat di tengah pandemi ini ya, lu dengan bikin tagar solid saat sulit, terus ada program donasi paket peduli, bahkan lu juga merilis produk minuman herbal. Nah, lu Ya. bisa ceritain tuh soal ini gimana? Sebenarnya sih pertama-tamanya ya kita sama kayak orang lain lah. Maksudnya sampai sekarang ya, don't get me wrong, kita nggak ada gue tidak dalam posisi di mana gue ngomong bahwa Gordi itu sudah melewati, sama sekali enggak. Gordi itu benar-benar masih struggling sampai saat ini sekalipun. Tapi memang dari awal gue ngerasanya benar-benar kepepet sih. Jadi di saat kita tenggelam dengan segala macam challenges yang dihadapi oleh semua bisnis pada saat itu, gue benar-benar ngerasa, ayo kita jangan sampai kita ngelihat ini hanya negatif-negatif aja. Walaupun yang setiap hari tuh posisinya tuh kayak sales menurun, ini udah mau habis, udah mau expire, segala macam stok kita dan seterusnya. Jadi kayak kita tuh melihat dampaknya juga ke orang-orang, terutama ke staff kita juga pada saat itu. Kok ini tuh bisa dampaknya lumayan signifikan dalam waktu sangat cepat gitu. Jadi dalam waktu sebulan aja tuh kita harus mengurangi biaya karena hilang pendapatan lebih dari 70-80% pada saat itu. Jadi kayak dalam waktu seminggu langsung hilang 70% tuh kayak nyes, dan harus ngurangin biaya aja gitu. Anyway, dari semua itu kita ngerasa ini nih nggak cuman kita loh, ini nih semua orang loh. Di luar sana tidak hanya industri kopi, tidak hanya industri F&B, tidak hanya barista, semua orang kena. Jadi gue ngerasa yang kita butuhin ya just some glimmer of hope aja gitu, kayak secercah harapan. Yuk kita coba yuk barengan gitu. Itulah kenapa kita coba dengan solid saat sulit gitu ya. Dalam artian harapannya tuh purely kayak yuk kita bareng-bareng. Gue tahu susah karena gue juga susah, tapi gue juga tahu ada yang lebih susah, dan gue tahu ada yang lebih oke, ada yang lebih nggak oke, tapi at the same time ya semuanya lagi susah gitu. Jadi yuk kita bersama, mudah-mudahan kemanusiaan dan kegotong royongan Indonesia, masyarakat Jakarta pada saat itu mudah-mudahan bisa prevail gitu. Anyhow, itu kenapa kita mikirnya ya udah solid sulit, tapi kita nggak terlalu nge-push itu karena memang ya semua orang mempunyai tantangan masing-masing. Jadi kita juga nggak jor-joran ngomong solid saat sulit. Kita juga nggak bisa kayak gitu karena di saat yang sama ya terlalu banyak noise saja sih pada akhirnya di saat itu. Jadi gue juga yuk udah, yang penting kita niatkan bahwa ini tuh memang harapannya mencoba membantu sesama. Jadi kita mulai dari yang deket-deket aja dulu gitu. Kita deket tempat-tempat daerah kita, ke orang-orang yang kita kenal dan seterusnya. Kita mulai dari situ aja dulu tanpa terlalu menggembar-gemborkan. Tentunya kita juga ada harapan untuk menyelesaikan stok-stok yang mau expire pada saat itu gitu. Jadi kita perlu flash sale gitu kan. Jadi akhirnya melihat di saat orang-orang lagi memberikan satu porsi makanan ke driver Gojek gitu, kita memberikan ya udahlah yang ini
ini stok masih bagus tapi tuh kayak 2 minggu lagi mau expired gitu. Jadi mendingan di flash sale aja gitu. Jadi itulah kenapa kita berikan paket peduli juga dan seterusnya. Tapi alhamdulillah sih karena kita juga seolah-olah jadi ada donatur, jadi kita perlu memberikan amanah ini, kita perlu berikan pertanggungan jawab gitu kepada mereka bahwa kita benar menyalurkan loh, kita nggak menginikan. Jadi akhirnya kita perlu showcase gitu bahwa ini paket peduli kita sudah lampirkan ke sini, kita sudah berikan kemari dan seterusnya gitu. Jadi ya gitu aja sih ceritanya, sisi itunya gitu. Saat ini status lu gimana akhirnya, Gordy? Di tengah solusi tadi yang lu jalanin, penjualannya meningkat kah atau? Enggak, enggak lah, masih kacau. Masih kacau juga ya? Iya. Cuman daya turunnya masih 70% juga, Rif? Lebih. Malah lebih sekarang? Karena bulan puasa. Oh, ditambah bulan puasa juga ya? Iya, bulan puasa ya mau nggak mau ya kita juga udah expect bahwa bulan puasa bakalan turun. Tapi tahun lalu bulan puasa lo juga turun berarti? Iya. Cuman ini tambah ada pandemik gitu ya? Tambah ada pandemik. Jadi di saat pandemik sebelum puasa dan sesudah puasa nih ya kerasa banget. Dan Saat Sulit nih kan gue lihat juga lu ngajak beberapa teman ya untuk bikin kampanyenya kalau nggak salah lewat Instagram. Sebenarnya gini, kayak dukung ngopi di rumah itu. Betul. Jadi ada ngopi di rumah. Intinya sih di saat semua orang lagi kesusahan ya kita nyari temen lah. Iya. Lo gimana gitu kan, terus akhirnya kan mantengin Instagram terus gitu kan. Iya. Jadi di saat suatu malam gitu gue ngelihat ada Aston Instagram live cerita bahwa dia ngomongin mengenai bahwa mereka ada ya teman-teman kopi lah gitu, Aston dan kawan-kawan ngobrolin gimana caranya kita bisa nge-push supaya customer lebih banyak ngopi di rumah gitu kan, supaya menjaga kelangsungan bisnis kita masing-masing juga dan seterusnya lah. Terus akhirnya mau dong ikutan grupnya gitu. Ya itu akhirnya jadi ikut-ikut. Bukan ada harapan pengen eksklusif apa gimana sih sebenarnya, tapi kayak itu sangat terbuka untuk semua orang gitu. Dan kebetulan aja alhamdulillahnya gue ngeliat tuh dan gue actually komentar ngomong mau dong ikutan WhatsApp grupnya gitu. Ya udah, terus akhirnya ikutan WhatsApp grupnya untuk ngopi di rumah. Tapi di situ purely gue sebagai pendengar doang pada akhirnya, karena ya memang ada yang lebih jago gitu daripada gue, dan kayak oke, bahwa yang besar-besar sekalipun itu tuh juga menghadapi posisi yang sama, jadi ya lagi sulit juga. Jadi ya udah, gimana caranya kalau misalnya ada informasi apa ya di share di grup. Kalau misalnya pada saat itu kan masih seliweran tuh apakah Jakarta lockdown atau enggak, pemerintah ngasih keringanan pajak atau enggak. Jadi di saat itu sih masih bentuknya informasi-informasi seperti itu ya, sampai akhirnya ada grup Barista Guild Indonesia. Kebetulan Yudis, si tukang kopi itu, di Instagramnya Yudis basically nge-share suatu questionnaire mengenai customer itu behaviornya di saat seperti ini, bagaimana ngopinya, apakah meningkat atau menurun dan seterusnya. Terus akhirnya itu bergulir tuh, semakin lama semakin banyak diskusi mengenai Barista Guild, dan di saat itu juga udah mulai ada kena dampak barista-barista yang banyak kena dirumahkan atau di PHK bahkan. Akhirnya gimana nih kita bisa ngebantu para barista juga, tapi ya kita sebagai bisnis masing-masing mungkin kita nggak bisa ngebantu memberikan komitmen pekerjaan, tapi apakah ada sesuatu hal yang lain gitu yang bisa kita inikan, kita bantu. Ya di saat itu ya ada diskusi-diskusi, terus ya udah barangkali Barista Guild bisa menjadi wadahnya dan
definitely coba cari di Instagram. Mudah-mudahan ada solusi-solusi bagi yang terkena dampaknya, yang ngedengerin ini. Tapi di saat itu ya Yudis ngomong, Riz, kalau solid saat sulit di ini kan gimana? Silahkan banget ya. Gue nggak ada kayak gue bilang tadi, it's purely there hanya untuk kayak yuk berikan secara harapan di semua kebingungan dan negativity di luar sana, ya paling enggak kita bersama-sama bergotong royong lah gitu. Nah, gitu terkait ini Rif, soal perumahan gitu ya pekerja. Lu sebagai pemilik bisnis bagaimana lu ngelihat fenomena ini? Ya sedih banget ya, apalagi ya gue juga harus melakukan itu. Oh, lu juga melakukan, Rif? Gue harus. Bahkan harus sayangnya. Ya sedih banget, dan gue ya harus gue yang ngomong gitu kan. Ya udah gue teleponin tuh berapa puluh orang minta maaf. Puluh? Banyak ya, Rif? Banyak. Masalahnya tuh ya gimana ya, maksudnya di sisi kita ya Gordi dengan segala macam positif dan negatifnya, ya kita tidak siap di saat ini mendapatkan situasi pandemi seperti ini gitu, sehingga harus kehilangan penjualan sampai pada saat itu 80-90%. Itu tuh gue yang benar-benar kayak shock, dan oke, gue ya emang udah harus efisiensi sedrastis mungkin gitu. Gue turut prihatin ya, Rifnya pasti berat juga jadi lu tuh untuk melakukan putusan ini kan. Sampai sekarang. Ya, gue kebayang sih beratnya itu. Iya, begitulah. Kira-kira nih lu solusinya gimana ke depannya nih? Maksud gue kan nih kayaknya agak panjang, Rif ya. Bahkan ada sebagian besar orang tuh kayak udah bersiap-siap diri kayaknya sampai akhir tahun gitu. Bahkan kalau ada yang pesimis banget tuh mungkin 2 tahun katanya. Sampai 2021 kayaknya kita harus siap-siap nih. Betul. Lu ada langkah ke depannya? Maksudnya lu bisa menceritakan apa langkah lu selanjutnya ketika misalkan puasa nih berlalu gitu? Karena kan jam bukanya mungkin lebih fleksibel gitu ya kalau setelah puasa nih. Betul. Satu hal yang pasti kan ini benar-benar harian ya. Jadi gue ya akhirnya baca-baca artikel bagaimana di Wuhan, di kondisi yang sudah melewati lockdown-nya. Itu ya ada pemilik restoran di Wuhan yang merasa bahwa itu pun setelah lockdown itu tidak kembali normal. Ini orang masih takut untuk datang ke restoran. Terus juga melihat artikel di mana Bill Gates actually ngomong bahwa ya kalau misalnya sekarang udah tidak ada normal seperti zaman dulu. Normalnya udah berubah gitu. Sehingga di saat nanti kita sudah melewati masa PSBB dan aktivitas ini ya udah tidak kembali normal seperti itu lagi gitu. Normalnya udah sesuatu hal yang berbeda gitu. Sehingga ya kita harus mempersiapkan diri untuk itu. Bukan berarti gue udah mempersiapkan diri ya, gue masih mencoba nih mencari cara, mencari celah apapun lah yang bisa kita coba lakukan. Dan gimana, yang pasti kita nggak bisa ngepredik masa depannya kayak gimana. Jadi benar-benar step by step, hari per hari kita hadepin, hari per hari, benar-benar hari per hari. Gue setiap hari harus ada decision yang lumayan drastis. Ya udah kita hadepin sampai di satu titik di mana kita bisa mencoba mencari titik equilibrium baru gitu, dan bisa jadi bukan seperti waktu itu. Nah, kondisinya Gordi bahkan kita harus melepaskan gimana ya, Gordi kan sinonim dengan kopi gitu ya. Iya. Selama ini, dan itu gue jaga banget. Gordi tuh udah pokoknya kopi banget gitu. Kopi gitu. Itu gue mencoba menjaga itu, dan gue mencoba menjaga selama ini langganan kopi gitu. Bahkan bulan lalu kita ngobrol di podcast juga mengenai langganan kopi dan gimana gue mencoba mempertahankan itu gitu. Tapi selang 1,5 bulan gue harus menutup langganan kopi gue karena kayaknya pasarnya tuh udah menjadi sesuatu hal yang berbeda aja gitu. Dan ini kita tidak bisa bersikeras
mencoba memberikan idealisme kita gitu. Ya sekarang kalau misalnya memang kondisinya adalah bisnis, ya kita harus beradaptasi terhadap keadaan di luar sana yang pada akhirnya bisa jadi itu bukan kopi gitu. Dan ya gue ngikutin Philo Coffee aja lah. Apa tuh yang diikutin? Masih tetap dengan kopinya, tapi ya ada yang lain-lain juga. Ya, gue jual beras coba, beras organik, ya kan? Ya apapun itu lah pokoknya, yang penting kalau misalnya bisa jalan. Akhirnya begitu semua, Rif. Jadi lu nganggap ini udah jadi normal baru ya? Katakanlah setahun 2 tahun gitu ya? Ya sampai kita bisa melihat adanya vaksin terhadap coronavirus ini, kayaknya kita perlu siap untuk apapun ya. Baik. Oke, Rif, ini emang singkat, Rif. Gue terima kasih ya, lu sudah meluangkan waktu untuk berbagi sama-sama di podcast. Thank you juga. Kami berharap curahan hati ini dapat menebarkan solidaritas dan memantik nyala semangat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.